Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah masuk ke channel ini. Nama saya Nabila Rahmaulia. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jambi, angkatan tahun 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Apa sih akhlak dan adab itu? Terus apa aja sih pengaruhnya terhadap peradaban manusia? Akan kita bahas di channel ini. Stay tune. Akan dapat lebih memahami tentang materi yang akan saya bawakan, maka saya akan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah pengertian adab dan akhlak. Yang kedua, saya akan membahas tentang perbedaan akhlak dan adab. Ketiga, saya akan membahas tentang contoh-contoh adab dan akhlak. Yang keempat, saya akan membahas tentang pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Bagian yang pertama, pengertian adab dan akhlak. Adab adalah norma atau peraturan yang mengenai sopan santun yang didasarkan oleh aturan agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan manusia sehari-hari. Dalam perkembangannya, kata beradab secara umum dikaitkan dari segi kesopanan. Adab adalah disiplin rohani dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal atau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar dan wajar, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam diri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Adab merupakan keniscayaan yang telah lama berakar di dalam ajaran Islam. Saat kita mau memegang Al-Quran, kita selalu dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum memegang kitab suci Al-Quran. Nah, itu disebut dengan adab yang mempunyai sumber ilmu yang benar. Jika dilihat dari maknanya, adab adalah sikap dan bentuk perbuatan yang baik yang diwajibkan oleh hukum dan kebijaksanaan untuk dilakukan. Adab tidak berlaku untuk tindakan di luar hukum. Oleh karena itu, ketidakadilan, kebohongan, dan pengkhianatan dan sebagainya itu tidak dianggap sebagai adab yang baik, tetapi itu dianggap sebagai tindakan yang buruk, sangat buruk bahkan. Setelah membahas tentang arti dari adab, kita akan membahas tentang pengertian dari akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab khuluqun yang memiliki arti karakter, tabiat, atau adat dan kebiasaan. Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Perbuatan-perbuatan manusia yang dianggap sebagai akhlak itu apabila memenuhi 2 persyaratan berikut ini. Persyaratan yang pertama yaitu perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga perbuatan itu telah menjadi sebuah kebiasaan. Persyaratan yang kedua yaitu perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan kehendak diri sendiri, bukan dari paksaan, tekanan-tekanan, bujukan atau rayuan dari pihak luar gitu. Jadi itu tuh datang dari diri kita sendiri dan telah menjadi kebiasaan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan itu, maka itu disebut sebagai akhlak. Tatanan akhlak tidak hanya terbatas pada penyusunan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, tapi dalam wujud kehidupan juga, dan lebih jauh lagi mengatur tentang hubungan antara hamba dengan Tuhannya.
Jadi, akhlak itu tidak semata-mata hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tapi juga terhadap tentang hubungan manusia seorang hamba dengan Tuhannya dan alam sekitarnya. Jadi, itu dia tentang pengertian akhlak dan adab. Kita lanjut ke nomor 2. Bagian kedua, kita akan membahas tentang perbedaan antara akhlak dengan adab. Apa ya perbedaan antara akhlak dengan adab? Akhlak dan adab ini sebenarnya sama-sama mempunyai nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan. Jadi yaitu tujuan dari adab dan akhlak ini sama-sama bertujuan baik gitu. Tapi menurut Ustadz Adi Hidayat dalam suatu ceramahnya, ia pernah mengatakan bahwa akhlak dengan adab itu sangat berbeda. Ia mengatakan banyak orang yang keliru bahwa mengatakan bahwa adab dan akhlak itu sama. Memang benar akhlak dan adab itu sama karena sama-sama menunjukkan perilaku yang baik. Tapi sumber dari adab dan akhlak itu berbeda. Perbedaan dari akhlak dan adab itu berada pada sumbernya. Adab itu adalah sifat-sifat yang baik yang didapatkan dari hasil pendidikan dari dia kecil. Jadi adab itu adalah hasil dari didikan orang terhadap diri dia sejak dia kecil sampai dia besar. Sedangkan pada akhlak adalah sifat-sifat baik yang dihasilkan dari ibadah yang benar. Jadi kita sudah melakukan ibadah yang benar dari kecil, dan itulah hasilnya akan menjadi akhlak. Ustadz Adi Hidayat juga mencontohkan bahwa adab yang berasal dari pendidikan itu dapat dicontohkan dengan sifat-sifat orang Jepang. Jika kita perhatikan, orang-orang Jepang itu sejak kecilnya memang sudah dididik untuk menjadi disiplin. Sejak kecil mereka sudah dididik menjadi disiplin, dan jujur mereka selalu dididik itu dari kecil. Maka karena dari kecil sudah dididik dengan seperti itu, maka saat mereka dewasa pun mereka akan terbawa untuk menjadi disiplin dan jujur. Apabila mereka tidak disiplin, maka mereka akan merasa bersalah pada diri mereka sendiri. Nah, untuk akhlak yang dihasilkan dari ibadah yang benar, nah itu Ustadz Adi Hidayat mencontohkan dengan apabila seseorang dari sejak kecilnya memang sudah beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar itu adalah dia itu menjalankan ibadah itu dengan taat, dengan benar gitu. Saat mereka sudah melaksanakan ibadah itu seperti misalnya mereka yang tidak pernah berbohong, selalu jujur gitu dalam hidupnya dari kecil, sudah terbiasa dengan kejujuran, tidak pernah berbohong. Maka pada saat mereka dewasa, pada saat mereka ditanyai dan mereka dalam hati mereka akan berbohong, dan hati kecil mereka itu akan selalu berkata kayak jangan bohong deh, jangan bohong. Jadi mereka tuh kayak ada yang menasihati dari dalam diri kita itu udah kayak udahlah jangan bohong kayak gitu. Seperti itu. Jadi letak perbedaan antara akhlak dan adab adalah pada sumber. Paham kan? Setelah kita membahas tentang pengertian adab dan akhlak, dan kedua kita membahas tentang perbedaan akhlak dan adab, nah kita masuk ke bagian ketiga. Yang ketiga, kita akan membahas tentang contoh-contoh dari adab dan akhlak. Yang pertama, di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang contoh akhlak. Jadi di contoh akhlak yang pertama yaitu memuliakan tamu yang datang ke kediaman kita. Memuliakan tamu itu memang sudah suatu keharusan seorang tuan rumah untuk memuliakan tamu. Seperti yang sering kita dengar, tamu itu adalah raja. Jadi kita harus melayani tamu yang datang ke rumah kita dengan baik. Yang kedua ada memuliakan tetangga sekitar rumah kita. Ya kalau bisa diibaratkan tetangga itu udah kayak saudara sendiri ya kan, karena mereka lah yang dekat sama kita. Kayak misalnya kita butuh pertolongan apapun, pasti yang kita panggilkan tetangga.
Makanya dari itu kita harus selalu menjaga solidaritas, keharmonisan dalam bertetangga. Contoh yang ketiga yaitu selalu rendah hati di depan orang lain. Rendah hati itu perlu, karena kita memang selalu harus rendah hati kepada orang lain, tapi tidak boleh rendah diri. Kita boleh rendah hati tapi tidak boleh rendah diri. Yang keempat, senantiasa berprasangka baik kepada orang lain. Kita selalu diajarkan untuk selalu berhusnuzon kepada orang lain. Tidak boleh bersuuzon kepada orang lain. Oke? Dan yang kelima, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Saling tolong menolong itu sangat perlu. Saat kita menolong orang lain, bisa jadi di keesokan harinya kita yang membutuhkan pertolongan orang itu. Nah, makanya itu kita harus terus saling menolong, apalagi dalam hal kebaikan. Tapi jangan saling menolong dalam hal kejahatan. Oke? Di bagian ketiga ini adalah contoh adab pada sesama manusia. Yang kita bahas sama kayak di hal tadi, cuma 5 aja. 5 contoh dalam adab. Pertama, yang paling penting ini adalah memberi salam kepada orang jika kita bertemu, apalagi kalau kenal. Yang kedua, itu adalah menjawab salam dari orang lain. Nah, dalam agama kita, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kita tuh memang harus menjawab salam. Jika ada orang yang memberikan salam kepada kita itu wajib hukumnya untuk menjawab salam. Tidak boleh tidak menjawab salam. Apalagi menjawab salam itu kita mendapatkan pahala. Dengan menjawab salam saja kita sudah mendapatkan pahala. Jadi rajin-rajinlah kita menjawab salam. Oke? Yang ketiga adalah menghormati orang yang lebih tua. Memang sudah seharusnya kita hormati. Nah, itu adalah adab yang baik terhadap orang yang lebih tua. Yang keempat adalah menghargai orang yang lebih muda. Jangan kita menghormati orang yang lebih tua, tapi tidak menghargai orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda dari kita juga harus kita hargai. Tidak boleh kita lakukan semena-mena terserah kita. Itu tidak boleh. Meskipun dia lebih muda dari kita tetap harus menghargainya. Maupun apapun itu yang dilakukan atau dikatakan, kita harus tetap menghargainya. Kalaupun memang salah, kita harus menegurnya dengan hal yang baik, dengan cara yang baik. Kan ada tuh adab menegur itu, jadi tidak boleh sembarangan. Oke? Yang kelima, membantu teman yang membutuhkan. Nah, sama kayak di hal tadi, saling tolong menolong di akhlak. Nah, kita di sini harus membantu teman yang membutuhkan. Nah, kalau membantu ini kita nggak boleh pamrih ya teman-teman. Kita harus ikhlas, tidak boleh pamrih. Sebenarnya tuh masih banyak banget contoh-contoh dari akhlak dan adab ini. Apalagi adab itu ada adab untuk berbicara, ada makan, ya kan. Jadi tapi yang kita bahas 5 aja biar gak boring banget bahasnya, ya kan. Oke, yang bagian ketiga sudah selesai, tinggal kita bagian keempat. Masuk ke bagian keempat. Di bagian keempat ini kita akan membahas tentang pengaruh adab dan akhlak terhadap peradaban manusia. Menurut saya, akhlak dan adab itu sangat penting dalam peradaban manusia agar manusia dapat menjadi lebih baik tanpa ada banyaknya konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak." Dengan kata lain, sesungguhnya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak, khususnya saat itu di zaman di Jazirah Arab itu sangat jahiliyah. Tidak untuk memperbaiki akhlak yang ada di Arab saja, tapi juga umumnya kepada seluruh manusia di dunia dan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karenanya, Rasulullah hampir selama 23 tahun masa
Rasulullah, beliau berjuang dengan memberi teladan yang baik kepada sahabatnya sekaligus kepada umatnya untuk diturunkan atau diajarkan kepada anak cucunya agar peradaban manusia ini bisa menjadi lebih baik, tidak lagi miskin ilmu, dan pokoknya lebih baik tanpa adanya banyak konflik di mana-mana. Mengapa sih kita harus memiliki adab dan akhlak? Sebenarnya ada beberapa alasannya. Penguasaan ilmu tinggi membuat manusia itu rentan akan kesombongan. Karena pada hakikatnya manusia apabila memiliki suatu kemampuan, maka dia itu cenderung mengakui bahwa kemampuan yang ia miliki itu, kelebihan yang ia miliki itu adalah hasil dari kerja keras dia sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu mereka akan selalu merasa sombong akan kemampuan yang mereka miliki karena kemampuan mereka lebih dari kemampuan orang lain. Nah, itulah kenapa akhlak diperlukan untuk manusia, karena akhlak itu dapat memberi semacam menjadi rem untuk diri kita agar tidak merasa sombong diri ketika kita memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain. Dan akhlak itu akan mengajarkan kita bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah bukan ilmu kita. Ilmu itu diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu kita harus bersyukur, bukannya sombong. Tapi ya karena memang hakikatnya manusia itu sombong jika memiliki kemampuan berlebih, ya jadi gimana sih ya. Tapi ya itulah betul akhlak tuh, makanya jangan macam-macam lah, bagus saja, jangan sombong kalau misalnya punya ilmu yang lebih. Bahkan harusnya kita itu meng-share ilmu kita kalau kita punya ilmu yang lebih. Nah, alasan yang kedua yaitu adalah penguasaan ilmu tinggi oleh manusia membuat manusia itu banyak bicara. Ya, ketika manusia memiliki suatu kemampuan yang lebih dari yang lain, maka manusia tersebut akan cenderung akan cenderung banyak berbicara gitu. Bahkan cenderung banyak bicara tapi kurang amalnya. Padahal dengan bicara akan membuka kemungkinan untuk mereka salah dalam berbicara gitu kan. Nah, kalau salah ini akan cenderung menjadi dosa kan. Jadi karena itulah para ulama itu kan selalu memberikan kita contoh untuk meluruskan niat kita dalam berbicara, terus untuk berbicara dengan santun, jujur, bermanfaat. Jadi kalau nggak bermanfaat tuh ya udahlah, diam aja gitu. Apabila kita tidak mampu berbicara, kan lebih baik kita diam. Nah, diam itu juga termasuk dalam adab. Nah, kan ada tuh pepatah yang bilang diam itu emas, tapi omongan yang bermanfaat itu adalah intan berlian. Nah, jadi kita tuh sebenarnya diajarkan kalau mau berbicara itu boleh, tetapi harus yang bermanfaat. Tidak usahlah melebih-lebihkan, atau ya kalau kalian punya kemampuan itu tidak usahlah banyak bicara kesana kemari. Tuh kayak netizen Indonesia zaman sekarang itu kan kurang-kuranglah banyak berbicaranya, karena itu tidak baik, bisa berujung ke dosa. Jadi diam itu emas. Beradablah ketika berbicara, karena dalam berbicara pun kita mempunyai adab. Adabnya itu adalah kalau menjelaskan dengan cara perlahan, terus jangan menyela omongan orang, jangan merasa sombong dengan kemampuannya dengan berbicara kesana kemari. Oke, bahas tentang peradaban lagi. Pengingkaran terhadap adab dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan yang pada gilirannya menampakkan kebingungan atau kekeliruan dalam ilmu. Nah, dalam bermasyarakat, kebingungan dalam ilmu ini akan berdampak pada munculnya pemimpin-pemimpin palsu yang akan
menambah pesatnya kekeliruan ilmu ini dan ketidakadilan gitu. Dalam keadaan seperti itu, peran ulama yang benar itu akan hilang dan manusia-manusia jahil itu akan bermunculan. Nah itu dia, kalau misalnya dalam peradaban manusia ini kita tidak mempunyai adab dan akhlak, nah itu akan terjadi seperti itu tadi, munculnya pemimpin-pemimpin palsu yang menambah pesatnya kayak kekeliruan ilmu. Dia ngomong ini tapi sebenarnya itu salah gitu dan kita ngikutin aja gitu. Terus ulama-ulama yang benar itu akan menjadi sedikit kayak omongannya itu nggak akan didengar lagi gitu. Dan ya udah banyaklah manusia-manusia jahil yang akan bermunculan gitu, ngerti kan? Jadi kayak kalau orang-orang nggak berakhlak tuh ya kayak gitu lah ya kan. Nah terus kita itu perlu merenung, sebenarnya itu kita perlu merenung sejenak untuk melihat perilaku generasi setelah zamannya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat masih hidup. Mereka semua itu sangat mementingkan adab di atas kepentingan lainnya. Di zaman keemasannya, adab menuntut ilmu itu sangat diperhatikan oleh para ulama, karena para ulama sangat meyakini bahwa adab dan akhlak akan mendatangkan ilmu yang berkah. Nah, sementara keberkahan akan datang bersama dengan manfaat. Jadi jika kita ingin mendapatkan sebuah manfaat dan keberkahan, setidaknya tekunilah ilmu adab dan akhlak. Jadi kesimpulannya, adab dan akhlak itu mempunyai perbedaan dari sumbernya. Terus pengaruh adab dan akhlak terhadap peradaban manusia itu sangat besar. Pengaruhnya itu sangat besar. Kenapa? Karena jika kita tidak memiliki akhlak, maka peradaban manusia ini akan musnah lama-lama sih. Menurut saya itu pendapat saya. Karena kenapa ya? Kalau misalnya kita nggak punya akhlak dan adab, itu akan banyak bermunculan konflik antar manusia dan antar agama. Bahkan di negara kita sendiri saja, negara NKRI ini banyak yang berkonflik karena tidak mempunyai adab, kayak saling mencela, mencibir, tidak bertanggung jawab, ya seperti itu, tidak mau saling tolong menolong, tidak mau menghargai satu dengan yang lain. Nah itu dia yang harus sebenarnya masyarakat Indonesia ini pahami akan pentingnya adab dan akhlak, karena kalau kita nggak beradab dan beretika atau berakhlak itu ya hancur gitu. Jadi itulah pentingnya akhlak dan adab pada peradaban manusia, apalagi zaman sekarang ini itu sangat penting. Jadi ayo kita merenung sejenak, melihat kembali ke masa Rasulullah SAW pada apa yang telah beliau lakukan demi memperbaiki adab dan akhlak di dunia ini. Maka kita tekuni lagi dalam ibadah dan ya bertakwa kepada Allah selalu. Nah, demikianlah video ini, dan demikianlah seperti itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan tunggu dulu. Jangan lupa like dan komen. Kalau ada kesalahan kata, mohon di komen di bawah. Dan terus kalau ada yang mau tanyain juga boleh di komen di bawah. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.